Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam pembahasan pemanfaatan media pembelajaran Edmodo yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenali fitur-fitur yang ada di Edmodo bagian 2. Nah, yang pertama kali yang pada saat kita akses ataupun pada saat kita sudah memiliki menu Edmodo, maka tampilan depan yang akan kita lihat adalah menu-menu yang ada dalam bentuk seperti ini. Oke. Nah, di menu-menu ini ada memiliki fungsi-fungsi tersendiri, di mana pada saat kita klik ini akan beralih ke tampilan yang akan dituju. Misalnya, kita akan klik depan, maka ini akan beralih secara otomatis ke tampilan depan. Namun, kalau misalnya kita klik tulisan Edmodo, ini tidak akan merubah atau lompat ke tampilan manapun karena ini hanya icon. Jadi, yang bisa lompat ke tampilan yang lain itu hanya di depan, kelas, discover, perpustakaan, dan message. Kemudian search itu tidak langsung lompat, tapi di sini hanya untuk kita menjadikan jalan pintas, kita mau mencari apa secara cepat. Itu manfaat dari pencarian. Kalau depan, ini akan lompat ke tampilan depan, kelas itu akan lompat ke tampilan kelas, ke discover itu akan lompat ke media populer, perpustakaan ini akan menampilkan tampilan kotak dialog yang mempertanyakan kepada kita akan menggunakan media apa yang akan digunakan atau dimanfaatkan, misalnya yang media Google Drive sebagai media penyimpanan yang dapat diakses di perpustakaan. Kemudian pesan ini adalah kotak dialog yang menampilkan pesan yang dapat kita kirimkan kepada peserta yang ikut dalam kelas kita. Kemudian profil kita ini, pada saat kita klik ini akan keluar kotak dialog dan kurang lebih tampilannya akan sama seperti ini. Kemudian ini di dalam profilnya kita di depan itu akan ada tulisan berbagi pemikiran Anda dengan guru lain. Nah, di sini pada saat kita buat katakanlah ini status, pada saat kita berbagi pemikirannya kita, ini yang akan melihat hanya orang-orang yang terhubung dengan kita. Jadi, selain orang-orang yang tidak terhubung dengan kita, orang itu tidak bisa melihat apa yang kita sharing, ya. Kemudian ini kalau misalnya kita membagikan tugas, kuis, atau apapun itu ke kelas, maka secara otomatis itu akan muncul di tampilan berandanya kita di sini. Dan itu akan ada konfirmasinya di sini, penjelasannya dikirim ke kelas yang mana. Oke, jadi nanti ini akan muncul di berandanya kita dan di berandanya siswa yang ada di dalam kelas ini. Kemudian, nah, ini adalah contoh kelas jika kita buka. Nah, contoh kelas ini adalah manajemen kelas, di mana akan menampilkan apa saja ataupun kelas apa saja yang sudah kita buat, ya. Jadi caranya kita klik kelas di sini, nanti akan ada 3 pertanyaan di sini. 3 pertanyaan, kita akan klik yang pertama, itu adalah manajemen kelas. Jadi di sini manajemen kelas menampilkan kelas saya. Jadi misalnya kita mengajar 3 kelas, ini saya contohkan 3 kelas, maka saya ternyata memiliki 3 kelas. Namun jika misalnya saya ternyata mengajar 4 kelas, ini kan baru ada aktif 3 kelas, berarti saya membutuhkan 1 kelas lagi. Caranya adalah buat kelas baru di sini, diklik untuk lanjutannya kelasnya nanti akan dibahas di link berikutnya. Kemudian di sini akan terlihat apa yang telah jatuh tempo. Pada saat kita klik ini akan secara detail menjelaskan apa saja yang akan jatuh tempo. Jadi di sini saat ini masih kosong karena saya belum ada tugas yang dalam bentuk deadline.
yang akan dikerjakan mendatang atau yang sudah dikerjakan tapi belum dikoreksi. Nah, itu saya belum ada kegiatan itu. Kemudian kemajuan ini adalah bentuk penilaiannya kita. Jadi siswa itu ataupun peserta di dalam kelasnya kita seberapa jauh penilaian atau kemajuannya dalam merespon umpan-umpan yang telah kita berikan. Jadi misalnya kita ngasih kuis ke kelas tersebut, kemudian siswa mengerjakan atau tidak, sebagaimana mereka mengerjakannya dan hasilnya seperti apa, itu akan terlihat secara jelas di kemajuan. Dan ini pun bisa langsung masuk ke peringkatnya. Siapa saja yang nilainya paling tinggi dan yang paling rendah itu bisa terlihat secara grafik. Kemudian, nah, discover ini adalah bacaan-bacaan. Jadi di sini kita bisa melihat video populer, kemudian game dan lain sebagainya. Ini bisa diimplementasikan secara mandiri untuk dilihat-lihat, dimainkan, di play boleh, karena ini adalah hal-hal yang dibagikan. Kemudian untuk message, jadi di sini adalah media pesan. Pesan ini adalah media untuk kita berkomunikasi dengan peserta dalam kelasnya kita. Jadi nanti di sini akan terlihat ada berapa orang yang dalam kelasnya kita. Kemudian di sini nanti akan ada pesan-pesan. Nah, kalau misalnya kita mau berbicara dengan satu orang, kita bisa pilih akunnya, kita klik 2 kali, nanti kita bisa langsung tulis pesan di sini. Kita mau berbicara apa secara personal dengan siswa ini tanpa berbicara secara luas dan tidak dibaca oleh teman-temannya yang lain. Kemudian di dalam ini ada terkini ya, bisa dilihat. Kalau yang tadi, mohon maaf, nah ini maksudnya adalah pesan terkini itu adalah yang saat ini, jadi yang terbaru, sedangkan pesan yang disembunyikan itu adalah pesan yang sudah tidak lagi dipergunakan, jadi dia disembunyikan. Itu maksudnya. Sampai di sini penjelasan mengenai ataupun mengenal fitur-fitur yang ada di Edmodo. Untuk penjelasan berikutnya ada pada link berikutnya yang ada di deskripsi YouTube. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan di share serta like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.